warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, coba diperiksa dulu sampah-sampah di sekitarnya. Apakah ada? Kalau ada, tolong diambil dulu dan nanti dibuang pada saat kita selesai belajar. Dan yang di belakang coba ke depan ya, ada kursi yang kosong, coba ke depan diisi kursi kosongnya. Baik, jika sudah, coba itu dari ketua kelas, Ibu minta tolong untuk memimpin doanya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Fadila, Hadir, Bu. Daniel, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memberi kalian sebuah refleksi, yaitu seperti games. Refleksi seperti games ini untuk menilai tingkat kefokusan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Setuju semuanya? Setuju, Bu. Oke. Jadi instruksinya adalah, kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan sekali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu tepuk tangannya itu 3 kali, berarti sore. Dan kalau Ibu bilang malam, kalian hanya setengah tepuk tangan. Ngerti semuanya? Ngerti, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita mulai ya. Pagi, siang, sore, pagi, siang. Tidak fokus ya, kita coba sekali lagi. Oke, sepertinya belum fokus ya, kita coba sekali lagi. Oke, siap semuanya? Siap, Bu. Oke. Pagi, siang, sore, malam. Oh, udah fokus semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Jadi, kita sekarang akan mulai pembelajaran kita. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengingatkan dulu, apakah Ananda semuanya masih ingat terkait dengan materi kita minggu kemarin? Ingat, Bu. Oke, kepada Dila dipersilakan coba membahas apa itu materi kita kemarin. Materi sebelumnya yaitu tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu proses untuk mengatur persediaan uang sebuah negara dalam mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai suatu pekerjaan, atau menjadi lebih sejahtera. Oke, terima kasih kepada Dila, sangat bagus sekali. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Baik, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, jika tidak, Ibu simpulkan terlebih dahulu sedikit bahwa kebijakan moneter kemarin sangat betul yang dijelaskan oleh Dila, bahwa kebijakan moneter itu ialah suatu proses untuk mengatur persediaan uang suatu negara. Mungkin kalau materi kebijakan moneter semuanya telah paham ya. Sekarang kita masuk ke materi kebijakan fiskal. Nah, jadi sebelum kita langsung ke materi kebijakan fiskal, Ibu akan menjelaskan dulu terkait dengan tujuan, KD, serta indikator dalam materi kebijakan fiskal kita ini. Baik, kita jelaskan terlebih dahulu ya. Oke, adapun kompetensi dasar dan indikator yang akan kita peroleh dari materi kebijakan fiskal ini, yang pertama yaitu mensyukuri pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat serta masyarakat di Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, serta mandiri dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga yaitu menganalisis kebijakan fiskal. Nah, sedangkan indikator dari kebijakan fiskal ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, menjelaskan peran dari kebijakan fiskal, menjelaskan instrumen kebijakan fiskal, serta mengidentifikasi jenis dari kebijakan fiskal itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh dari materi kebijakan fiskal ini. Yang pertama yaitu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian dari kebijakan fiskal secara tepat. Jadi nanti setelah Ibu menjelaskan terkait dengan kebijakan fiskal ini, kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan kembali apa itu kebijakan fiskal, serta poin-poin di bawahnya. Yang kedua yaitu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan apa saja peran kebijakan fiskal dengan pemahaman sendiri secara tepat. Yang ketiga,
Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan apa itu instrumen dari kebijakan fiskal. Dan yang keempat, setelah kalian mengikuti pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi apa saja jenis dari kebijakan fiskal tersebut. Baiklah, dan yang kelima yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa akan diatur untuk membentuk suatu diskusi kelompok dan menyebutkan tujuan dari pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia. Nah, jadi instruksinya nanti setelah Ibu jelaskan materi tentang kebijakan fiskal ini, kalian nanti langsung duduk ke per kelompoknya. Nanti sekarang aja Ibu bagi kelompoknya ya, langsung kelompoknya seperti yang minggu kemarin. Nah, setelah itu nanti kalian kerjakan nanti soal yang akan Ibu kasih ke kalian, dan nanti jawabannya akan kalian tulis di lembar jawaban yang telah Ibu sediakan. Ngerti semuanya? Ngerti, Bu. Oke. Baik, sebelum kita langsung menjelaskan terkait dengan kebijakan fiskal, Ibu ingin memberikan kalian suatu ilustrasi kasus tentang kebijakan fiskal ini. Jadi, pada suatu lapisan masyarakat, pasti kalian tahu dengan gas LPG 3 kg yang berwarna hijau. Tahu semuanya? Tahu, Bu. Nah, jadi gas LPG 3 kg itu merupakan salah satu gas yang langsung disubsidi oleh pemerintahan untuk para masyarakat yang kurang mampu ataupun terkendala dalam hal biaya, dan makanya pemerintah memberikan subsidi gas LPG 3 kg tersebut. Yang mana gas LPG 3 kg ini merupakan contoh dari salah satu kebijakan fiskal. Oke, dari penjelasan yang Ibu jelaskan terkait ilustrasi tentang kebijakan fiskal tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan terkait apa itu kebijakan fiskal? Saya, Bu. Oke, Dila dipersilahkan. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik. Jadi dari penjelasan Dila tadi dapat kita simpulkan juga bahwa kebijakan fiskal itu merupakan suatu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian agar menjadi lebih baik, serta dengan cara mengatur penerimaan serta pengeluaran dari pemerintah itu sendiri. Nah, setelah itu nanti kita bahas lagi terkait dengan peran kebijakan fiskal. Setelah kita mengetahui apa itu kebijakan fiskal, kita bisa langsung membahas terkait dengan peran kebijakan fiskal. Jadi, peran kebijakan fiskal itu ada 4 macam. Yang pertama itu dapat ataupun untuk menurunkan tingkat inflasi. Jadi, penurunan tingkat inflasi ini dilakukan lewat penundaan ataupun pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan produk domestik bruto. Nah, jadi di sini Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu apa itu produk domestik bruto? Tidak, Bu. Oke, di sini Ibu jelasin sedikit terkait dengan produk domestik bruto. Nah, jadi produk domestik bruto itu merupakan suatu alat ukur yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat pertumbuhan suatu negara. Nah, jadi di sini peran dari kebijakan fiskal ini kan ada salah satunya untuk meningkatkan produk domestik bruto. Jika produk domestik bruto ini meningkat, maka dan pemerintah pun bisa mengimplementasikannya ke hal-hal positif untuk negaranya, maka hal tersebut sangat berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi. Karena di sini jika pertumbuhan ekonomi tersebut baik, maka perekonomian suatu masyarakat pun akan menjadi lebih baik pula begitu. Dan yang ketiga ada mengurangi tingkat pengangguran. Nah, jadi tugas yang dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara, sehingga nanti kan pemerintah itu dapat menciptakan pekerjaan baru guna mengurangi pengangguran. Contoh konkretnya itu seperti misalnya ada sebuah perusahaan tersebut dia itu meminjam modal kepada pemerintah dan pemerintah mengabulkannya karena produk domestik bruto di suatu negara tersebut meningkat begitu. Jadi di sini pemerintah dapat meminjamkan modal kepada perusahaan, dan di sini pun suatu perusahaan tersebut memulai usahanya, dan dengan jika dia ingin memulai usahanya tersebut, maka dia pun membutuhkan tenaga kerja. Nah, jadi jika dia membutuhkan tenaga kerja, dia pun nanti akan merekrut orang-orang yang belum memiliki pekerjaan, tetapi dia itu mempunyai kompetensi yang baik di bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, tadi kan seperti mengurangi tingkat pengangguran yaitu dengan cara
membuka lapangan pekerjaan oleh suatu perusahaan tersebut. Dan jika masyarakat tersebut telah mendapatkan pekerjaan, dan otomatis pun dia akan mendapatkan pendapatan, sehingga nanti pendapatannya akan koefisien meningkat begitu. Baik, terkait dengan pengertian kebijakan fiskal dan peran kebijakan fiskal, apakah ada yang ingin bertanya? Saya udah jadilah, Bu. Kamu ini ya, Dila. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ya materinya. Kita lanjut terkait dengan jenis kebijakan fiskal. Nah, jadi di jenis kebijakan fiskal ini ada 4 macam jenis. Yang pertama itu ada kebijakan anggaran berimbang, yang kedua kebijakan anggaran defisit, yang ketiga yaitu ada kebijakan anggaran surplus, dan yang keempat yaitu kebijakan anggaran dinamis. Pertama, Ibu akan menjelaskan terkait dengan kebijakan anggaran berimbang. Nah, jadi ya dalam kebijakan anggaran berimbang ini yaitu kebijakan fiskal yang menyusun penerimaan dan pengeluaran tersebut sama rata ataupun sama besar. Jadi kebijakan ini itu dapat diterapkan pada saat keadaan perekonomian suatu negara tersebut sedang stabil begitu. Jadi kalau perekonomian suatu negara sedang stabil, maka pemerintah dapat menerapkan kebijakan anggaran berimbang ini. Dan yang kedua itu ada kebijakan anggaran defisit. Jadi ada yang tahu di sini apa itu defisit? Tidak, Bu. Baik, Ibu jelaskan sedikit. Jadi kan di sini tadi ada kebijakan anggaran defisit dan kebijakan anggaran surplus. Jadi Ibu jelaskan sedikit apa itu surplus dan apa itu defisit. Nah, jadi defisit. Kalau defisit itu merupakan suatu pendapatan dan pengeluaran tersebut tidak sama rata begitu. Jadi misalnya suatu perusahaan mengeluarkan modal sekitar 10 juta. Dan setelah dia melaksanakan usahanya, dia hanya mendapatkan keuntungan itu sebesar 8 juta. Jadi kan itu lebih besar pengeluaran yang dilakukannya daripada penerimaan. Sehingga dia itu defisit itu sama dengan kayak rugi. Jadi dia itu terkena defisit ataupun kerugian dalam hal penerimaan keuangannya begitu. Jadi kan yang kalau sedangkan surplus itu merupakan penerimaan dan pengeluaran dari usaha tersebut sama rata ataupun lebih besar gitu, lebih besar keuntungannya daripada modal utamanya. Jadi di situ lebih bagus kalau suatu perusahaan itu dalam menjalankan usahanya dia mencapai suatu surplus, sehingga surplus itu arti singkat itu seperti keuntungan begitu. Jadi yang pertama kita bahas yaitu kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit ini merupakan kebijakan fiskal yang menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Jadi kebijakan ini menimbulkan keadaan defisit dalam perekonomian negara. Dan kebijakan ini lebih cocok diterapkan dalam suatu negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya itu sedang rendah ataupun sedang terjadi inflasi begitu. Dan yang ketiga ada kebijakan anggaran surplus. Jadi kebijakan anggaran surplus ini merupakan kebijakan fiskal yang menyusun penerimaan itu lebih besar daripada pengeluarannya. Dan jadi di sini kan dia itu memperoleh keuntungan. Jadi kebijakan ini dapat dilakukan untuk mengatur untuk tidak terjadinya inflasi. Yang mana upaya ini dapat dilakukan seperti mengurangi pengeluaran sehingga barang atau jasa yang diminta itu tidak bertambah. Dan yang terakhir dari jenis kebijakan fiskal itu ada kebijakan anggaran dinamis begitu. Jadi kebijakan anggaran dinamis ini ialah kebijakan yang disusun dengan cara menambahkan jumlah penerimaan dan pengeluaran begitu. Jadi anggaran dinamis ini diperlukan sebagai akibat besarnya pengeluaran rutin dan pengembangan yang dibiayai oleh negara tersebut. Mungkin kalau jenis kebijakan fiskal itu materi kita, dan materi kita yang terakhir ialah instrumen kebijakan fiskal begitu. Sebelum kita masuk ke instrumen kebijakan fiskal, ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Kita lanjut berarti ya. Iya, Bu. Baik, jadi dari instrumen kebijakan fiskal itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu ada pajak, yang kedua itu ada penerimaan serta pengeluaran yang berhubungan erat dengan pajak, dan yang ketiga ialah ada subsidi. Yang pertama tadi kita ada pajak. Bahwa pajak merupakan suatu kontribusi besar ya dalam penerimaan suatu negara.
Jadi besar kecilnya pajak yang dipungut oleh pemerintah itu mempengaruhi besar penerimaan uang yang akan diperoleh oleh negara tersebut. Dan yang kedua ialah penerimaan serta pengeluaran yang berhubungan erat dengan pajak. Nah, di sini penerimaan asumsinya itu seperti jika tarif pajak diturunkan, maka kesempatan dalam hal pembelanjaan uang tersebut lebih besar dilakukan oleh masyarakat, sehingga nanti daya jual dari masyarakat dan perusahaan tersebut lebih besar pula. Dan yang ketiga ialah ada subsidi, seperti yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa subsidi ini merupakan suatu insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat terkait dengan keterjangkauan harga suatu barang, sehingga nanti pemerintah memberikan hal tersebut agar masyarakat tidak terlalu berat sekali dalam mengeluarkan uangnya untuk membeli barang keperluannya tersebut. Contohnya itu seperti LPG yang disubsidi tadi, LPG 3 kg, seperti LPG 3 kg, seperti listrik, dan seperti BBM. Baik, mungkin itu materi kita hari ini. Setelah Ibu jelaskan tadi secara ringkas dan tepat, Ibu akan membagi kalian seperti tugas kelompok tadi ya. Baik, Bu. Baik, Dila dan kelompoknya silakan di kertasnya ya. Oke, sekarang kalian kerjakan hasil diskusi kalian di kertas yang telah Ibu berikan. Setelah itu nanti Ibu kasih kalian waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikannya. Setelah itu nanti kalian akan memaparkan hasil diskusi kalian masing-masing. Baik, Bu. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, dipersilakan mengerjakan tugasnya ya. Baik, Bu. Dila mengerti? Mengerti, Bu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanya ke Ibu ya. Ya. Baik, sudah 5 menit ya. Sudah, Bu. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke. Jadi pertama kelompok Dila dan Daniel dipersilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2. Nama saya adalah Fadila Artamafia. Nama saya adalah Muhammad Ramadhanil. Ya. Baik, inilah jawaban saya, hasil diskusi saya dengan Daniel. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Pengurangan subsidi BBM ini merupakan kebijakan baru yang dibuat pada masa pemerintahan Jokowi. Yang mana akibat dari kebijakan ini, pemerintah mengklaim mampu menghemat anggaran hingga 300 triliun. Jadi sisa anggaran yang berhasil dihemat tersebut sebagian besar dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Tax amnesty yang merupakan program pengampunan yang diberikan pemerintah pada wajib pajak yang merupakan orang pribadi, badan yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Keuntungannya yaitu pencapaian dalam penerimaan fiskal, meningkatkan investasi serta jumlah setoran pajak menjadi bertambah. Sedangkan bagi peserta pengampunan pajak, keuntungannya yaitu bisa melaporkan pajak tanpa pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyelidikan tindak pidana pajak, serta membebaskan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan, dan sebagainya. Tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal menciptakan lapangan pekerjaan, mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran, mempertahankan stabilitasi harga, memacu pertumbuhan ekonomi negara, mendorong lajunya investasi, menciptakan stabilitas perekonomian, menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan. Baiklah, ini hasil kelompok saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali dari kelompok Dila. Kita beri tepuk tangan. Baik, sepertinya telah paham semua. Setelah kita membahas kebijakan fiskal ini, Ibu akan melaksanakan satu kuis. Nah, jadi di sini semuanya ada membawa HP-nya masing-masing seperti instruksi Ibu minggu kemarin? Ada, Bu. Baik, bagus. Kalian keluarkan HP kalian, kalian login di myquiz.com di Google kalian masing-masing. Setelah itu nanti kalian masukkan kode nanti akan Ibu berikan kode kepada kalian. Setelah itu nanti kalian kerjakan kuis tersebut sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek.
Kalian hasil dari kuis kalian nanti yang akan langsung terpampang di layar monitor HP kalian. Itu akan Ibu masukkan ke buku nilai Ibu. Baik, Ngerti Bu. semuanya? Ngerti. Kita mulai ya. Dua, satu, mulai. Ini ayo jawab pertanyaannya baik-baik ya. Di sini ada 8 soal dan kalian harus menjawabnya dengan benar karena ini akan masuk nilainya ke nilai buku nilai kalian masing-masing. Dijawab pertanyaannya, ini tentang kebijakan fiskal tadi semuanya ya. Oke, di sini Dila, semangat ya. Daniel, ayo. Jangan sampai tertinggal dengan teman-temannya yang lain. Karena ini akan masuk langsung ke buku nilai kalian masing-masing. Baik, ayo cepat semuanya. Dikerjakan dengan baik, baca soal semua karena ini berkaitan dengan penjelasan Ibu tadi. Ini datanya masuk ya ke Ibu ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi tolong dibaca baik-baik soalnya. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya anak-anak, Anda semuanya. Ya, Bu. Adik menjawab. Oke, sudah selesai ya. Jadi yang juara pertama adalah Fadila. Dia di sini. Wah, betul semuanya. Harus tepuk tangan. Untuk yang belum menjadi juara pertama, besok minggu depan akan Ibu lakukan lagi kuis ini dan tolong dipelajari lagi terkait dengan materi kita minggu depan bagai. Dan yang tadi juara satu siapa tadi namanya? Fadila. Ibu akan memberi Fadila reward. Nah, ini dia. Kasih, Bu. Oke. Baik, setelah kita melaksanakan kuis, mungkin sekian dulu materi kita. Ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita hari ini? Saya, Bu. Baik, Dila lagi dipersilakan. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Peran kebijakan fiskal menurunkan tingkat inflasi. Penurunan inflasi ini dilakukan oleh penundaan atau pembatalan proyek pemerintahan yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang, meningkatkan produk domestik bruto, mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara sehingga pemerintahan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru guna mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat.
Peningkatan ini dapat ditingkatkan dengan melakukan penciptaan lapangan pekerjaan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerja sehingga pendapatan masyarakat pun menjadi meningkat. Jenis kebijakan fiskal, kebijakan anggaran berimbang, kebijakan anggaran defisit, kebijakan anggaran surplus, kebijakan anggaran dinamis. Instrumen kebijakan fiskal, pajak. Pajak memiliki kontribusi besar dalam penerimaan suatu negara. Besar kecilnya pajak yang dipungut negara mempengaruhi besar penerimaan uang akan diperoleh oleh negara. Penerimaan dan pengeluaran pemerintahan yang berhubungan erat dengan pajak. Dan yang terakhir adalah subsidi. Subsidi merupakan pemberian insentif dan pemerintahan untuk menciptakan keterjangkauan harga barang bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, sangat betul sekali Bu Dila. Kita beri aplaus untuk Dila. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan teman kalian tadi, Ibu jelaskan sedikit lagi. Sangat betul bahwasanya kebijakan fiskal merupakan suatu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan serta pengeluaran dan agar perekonomian suatu negara tersebut menjadi lebih baik. Dan juga peran kebijakan fiskal itu adalah menurunkan tingkat inflasi, meningkatkan produk domestik bruto, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Dan yang itu selanjutnya yaitu ada jenis dari kebijakan fiskal. Tadi ada 4 ya. Ada kebijakan anggaran berimbang, kebijakan anggaran defisit, kebijakan anggaran surplus, dan kebijakan anggaran dinamis. Dan yang selanjutnya yaitu ada instrumen kebijakan fiskal, ada 3 macam. Yang pertama yaitu ialah pajak, yang kedua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan erat dengan pajak, dan yang ketiga itu ada subsidi. Sangat benar sekali. Mungkin sekian materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Dan buat yang lain, tolong Ibu besok untuk yang lain itu lebih aktif lagi dalam belajar. Tadi kan cuma Fadila saja ya yang aktif. Jadi di sini dengan keaktifan kalian mengikuti pembelajaran, maka nanti kalian pastinya akan mendapatkan nilai tambah, serta diharapkan untuk keaktifan serta partisipasi kalian, sehingga nanti kalian akan dengan poin kalian tinggi akan Ibu kasih hadiah juga. Paham semuanya? Paham, Bu. Baik, mungkin sekian materi pelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.